Orang Kristen awal kalau ketemu dengan saudaranya, dia berkata, dia bangkit. Lalu saudaranya akan jawab, ya betul, dia bangkit. Gitu ya, bahasa Inggrisnya, he is risen. Lalu mereka akan jawab, indeed, betul, benar itu, dia bangkit. Dia salamnya begitu loh. Karena kalau tidak ada kebangkitan, ya kan, mereka masih sembunyi. Ya dong, mereka masih ketakutan, mereka nggak ngerti loh. Kok yang dahsyat, yang ajaib, yang bisa membuat mujizat, yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa melipat gandakan roti, yang bisa melakukan semuanya itu, kok matinya kayak gitu, gitu kan? Itu nggak ngerti, gitu loh. Jadi dunia tidak akan mengerti kematian Yesus. Itu adalah batu sandungan, ya kan? Kapan hari kan diskusi, Mami bilang, gimana ya caranya jelasin salib ini, Injil ini, secara, gimana saya ngomong bilang, kayak relevan lah, ya, up to date untuk, ya bisa, coba baca dulu. 1 Korintus ya. Sebab pemberitaan tentang salib, coba carikan ayatnya, adalah kebodohan buat orang-orang Yahudi, 1 Korintus 1 ayat 18. Oke, saya baca dulu. Yuk, baca bersama ayat 18. Yuk, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah, saya masih ingat nonton film tentang Mother Teresa. Terus di film itu ada satu orang yang kena kusta, udah dalam kondisi sakit itu semua. Terus dia lihat ke salib itu. Salibnya, salib yang ada korpusnya. Nah, saya selalu ngomong begini karena supaya kamu tahu. Banyak orang bilang, oh itu salib Katolik, salib Protestan kosong. Salib yang ada korpusnya itu, korpus itu tubuhnya itu, message-nya adalah penderitaan Kristus. Salib yang kosong itu, penekanannya adalah kemenangan Kristus. Jangan terlalu simple, karena sebagian besar belajar teologi, ya kan. Salib Katolik itu salib yang ada korpusnya itu. Kalau kalian pergi ke gereja-gereja Lutheran di Jerman, masih ada korpusnya semua. Karena Luther itu dulu imam dari Ordo Agustinus. Ya, sebabnya dia ngerti tentang anugerah, tentang itu, karena dia seorang imam dari Ordo Agustinus, Martin Luther. Gitu. Nah, salib yang ada korpusnya itu, message-nya adalah ini loh, Kristus yang menderita, yang sudah membayar buat kita. Sedangkan yang kosong, sudah kosong itu. Lambang kehinaan dijadikan lambang kemenangan. Tidak ada orang pakai salib kayak sekarang keren-kerenan ya kan. Kalung salib, apapun itu. Kalung saya smile. Nggak ada orang pada waktu itu. Itu lambang kehinaan kok. Buat orang Yahudi kutukan, ya kan. Buat orang Romawi itu cara mempermalukan. Dan yang lemah, yang kalah itu yang digantung di atas kayu salib. Untuk apa? Dipermalukan karena ditelanjangi gitu. Kok jadi lambang kebanggaan gitu loh. Ya kan? Kapan itu? Baru abad keempat kira-kira. Karena enggak usah cerita di situ. Lanjut aja ini dulu, salib dulu, ya kan? Jadi dunia tidak akan bisa paham di film itu. Orang yang sudah sekarat itu ngomong gini, lihat kepada salib itu yang ada korpusnya tadi, ada tubuh Kristusnya gitu. Saya dulu selalu menyangka, pasti orang itu dosanya besar banget. Kok matinya sampai dengan cara seperti itu? Mana ada orang baik-baik mati sampai dipermalukan, telanjang, dipermalukan, dan kemudian menderita, tersiksa seperti itu. Itu pasti karena karma dari perbuatannya. Sampai akhirnya dia bilang, saya tahu bahwa dia di situ itu seharusnya saya. Oh, tapi orang kalau tidak percaya, kalau tidak dibukakan, dia tidak akan bisa mengerti. Orang mengolok-olok, ya kan? Atau yang kedua, sekarang, ya nggak apologet lah. Tapi kira-kira begitu. Ada nggak yang ngomong sekarang bahwa dia tidak benar-benar
mati, ya kan? Itu salah satu dari muridnya aja disamarkan seperti dia. Ya kalau dia tidak benar-benar mati, kita ini mati, tidak punya pengharapan, ngapain kita lompat-lompat? Bukan karena musiknya seru, tapi karena dia bangkit, gitu loh. Nah, masalahnya, ya dong, buat apa kamu menjalani ini semua? Ada yang harus ya mengikuti Tuhan, memotong banyak hal kesenangan dengan itu. Nggak ada, kalau nggak ada pengharapannya bahwa Yesus bangkit, ya kita juga nggak akan bangkit karena dia yang sulung, yang pertama, gitu loh. Jadi itu pengharapannya. Kalau ada yang ngomong bahwa dia di pause sebentar, bisa nggak? Nggak perlu. Tapi kamu perlu belajar ngerti, nggak usah banding-bandingin, ya kan? Sekarang tidak usah main apologet, bolehlah kalau itu panggilan. Tapi buktikan aja bahwa dia hidup di hidup kita. Kita alami kebangkitannya sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, gitu loh. Tidak pernah terjadi dari sejak Adam sampai Kristus, maupun Kristus sampai nanti dia datang kedua kali. Ya dong. Kalau dia datang kedua kali, yang mati di dalam dia dibangkitkan. Yang masih hidup akan diubahkan. Itu kan baru terjadi. Jadi sampai masa itu baru Yesus yang bangkit. Lazarus bangkit, tapi mati lagi kan. Orang muda di Nain itu juga bangkit, mati lagi. Semua yang bangkit mati lagi kecuali Yesus karena dia naik surga. Gitu loh. Jadi bagaimana kita memberitakan Kristus yang disalibkan? Ya kan? Buat yang binasa itu kebodohan. Kamu jelasin kayak apa juga nggak akan ngerti. Kamu berdebat kayak apa, nggak akan ngerti. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah. Oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil tentang apa? Yesus yang datang, ingat ya, lengkap. Yesus datang sebagai manusia. Ada yang bilang, oh dia tidak benar-benar manusia. 1 Yohanes, buka dulu. Oh, saya baca pakai terjemahan literal bahasa Indonesia. Ini apa ya? Dia yang tidak mengakui bahwa Yesus datang dalam daging. Saya bacanya terjemahan literal sih. Datang sebagai manusia, mungkin gitu ya. Sebentar. Dia yang menyangkal Yesus datang sebagai manusia. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 22. Sebentar. 1 Yohanes 2 ayat Oke, 1 Yohanes 2 ayat 22. Baca bersama 23. Siapakah? Oke, bukan yang menyangkal dia datang sebagai manusia atau datang dalam daging. Yohanes 1 ayat 7. Dua Yohanes 1 ayat 7. 2, 3. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saya baca terjemahan literal ya. Banyak yang menyesatkan telah muncul ke dunia, mereka yang tidak mengakui Yesus Kristus yang datang dalam daging. Dia adalah si sesat dan si antikristus. Yesus datang dalam daging. Penting sekali. Kalau dia tidak datang dalam daging, ya kan? Ya daging kita tidak ditebus dong. Gitu. Yang berbuat dosa
Adam, manusia. Makanya yang menebus harus Adam. Makanya dia Adam terakhir. Gitu loh. Harus daging yang menebus, yang membayar. Karena kalau bayarnya nggak pakai daging kita nggak dibayar. Gitu loh. Gitu, ya. Berikutnya, dia sudah mati di atas kayu salib. Bukan orang lain, bukan disamarkan, dia. Gitu. Yang datang dalam daging itu harus mati. Tapi dia tidak hanya mati. Gitu loh. Dia dibangkitkan. Nah ini selalu, nanti baca di Perjanjian Baru ya. Problemnya di situ. Ada yang tidak percaya dia datang dalam daging, ada yang tidak percaya dia betul-betul mati, ada yang tidak percaya dia betul-betul bangkit, ya kan? Yang lain bilang mayatnya dicuri, kasih kabar itu, dan semua orang lain percaya bahwa nggak benar-benar bangkit dia, dicuri murid-muridnya, dan seperti itu. Buka lagi, 1 Korintus lagi, tadi, kembali. Kebenaran itu berlapis-lapis ya. Jadi, gini loh, cara merespon itu. Kalau kamu pernah dengar Yesus bangkit, ya. Tapi, kedalaman pengalamanmu, bukan tahu tentang kebangkitan Yesus, bagaimana dia nyata di dalam hidupmu itu, ada tahapannya, ada level-levelnya. Gitu. Jadi setiap kali seakan-akan ini dengar berita yang sama, jangan. Tuhan bawa aku masuk lebih dalam, mengalami kebenaran ini di dalam diriku. Bukan hanya tahu tidak mengubah apa-apa. Gitu. Kalau tahu mengubah apa-apa, yang paling sakti ChatGPT. Sekarang saya lagi senang ngikuti orang-orang yang tanya ke AI-nya Elon Musk itu, Grok. Dia bisa nganalisis, ini loh, orang nanya-nanya tentang, asik banget, cara menyampaikannya pun bisa. Gitu. Coba sampaikan ini, reformasi 98 dalam bahasa Tegal. Orang pada iseng-iseng gitu kan. Gitu. Iya. Gitu. Pakai logatnya Vicky Prasetyo. Gitu. Nanti bahasanya campur-campur gitu. Iseng banget gitu. Tapi itu dia bisa lihat, oh iya. Dia paling ngerti kan, karena dia mengumpulkan semua data, big data dengan itu, sehingga dia bisa menganalisis semua dengan itu. Tahu. Gitu. Tapi bukan tentang tahu. 1 Korintus ayat berapa tadi? Oke, ayat 22. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi, satu batu sandungan. Untuk orang bukan Yahudi, satu kebodohan. Jadi bukan Yahudi ini siapa ya? Di situ dia bilang orang Yunani, orang-orang yang pakai hikmat, pakai pengetahuan manusia, dia batu sandungan. Bukan, untuk orang Yahudi, batu sandungan. Karena salib buat orang Yahudi, kan terkutuk gitu loh. Tapi untuk orang bukan Yahudi, itu kebodohan. Ya dong, coba salib kok kemenangan. Kemenangan itu apa sih? Kemenangan apa coba? Orang memikirkan kemenangan itu apa? Prestasi, pengakuan manusia, jabatan, karir, uang, ya kan? Kekayaan, apapun lah gitu. Masa salib dipermalukan, dihina, gitu. Kok kemenangan? Kok kekuatan? Kekuatan itu bukankah bisa melawan dan semua musuhnya kalah? Kalau dia di situ kemudian, seperti yang Mami bilang kemarin, tiba-tiba pakunya lepas, dia terbang, itu semua bukankah itu luar biasa? Wong dia ngomong I am, itu aja terpental kok. Gitu. Kenapa kok dia tidak lakukan itu? Gitu. Itu yang membuat syok murid-muridnya, ya dong. Kalau kita di situ pasti kita termasuk yang mengkhianati, menyangkal. Nggak masuk. Gitu. Jadi kalau kita sekarang bisa percaya, wah Yesus itu menang, disalib itu luar biasa. Gitu. Terus kamu mau mengikuti jalan itu, ya kan? Ya dong, the way up is down. Jalan untuk naik, turun. Barang siapa yang menjadi besar, dia jadi pelayan. Nggak ada pelayan keren. Kok orang mau sekarang, servant leadership. Kalau nggak pakai Roh Kudus, nggak mungkin. Kalau nggak ditolongi Roh Kudus, nggak mau. Gitu. Nggak masuk hitungan. Barang besar itu ya dilayani. Besar itu ya ngatur. Gitu. Besar itu memerintah orang lain. Bukan memerintah atas kehidupan ya. Gitu. Memerintah itu, memerintah atas kehidupan. Gitu. Nanti saya akan ngomong itu.
Ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan nikmat Allah. Buat orang lain dia kelemahan, buat orang lain dia batu sandungan, buat orang lain dia kebodohan, tapi buat orang yang dipanggil, itu adalah kekuatan dan nikmat. Jadi kekuatan kita dari mana? When I'm weak, then I'm strong. Itu kata Paulus. Waktu aku lemah, tidak pakai kekuatanku, aku kuat karena kekuatan Allah. Waktu Tuhan Yesus mengikuti kehendak Bapa, mau taat, datang jadi daging, ya kan? Bahkan matinya pun disalib. Ini yang paling hina semua, gitu loh. Daging ini, ya, bukan sebagaimana mestinya. Ini daging yang jatuh dalam dosa. Itu sebabnya dia jadi daging, bisa capek, bisa nangis, bisa lapar, ya kan? Bisa. Tapi harusnya daging, bukan daging ini ya, tubuh sebelum jatuh dalam dosa, nggak bisa dong. Itu kan karena kutuk. Gitu loh. Dia harus mengalami. Ya. Baca Ibrani. Ibrani 2. Ibrani 2 ayat 16. Sebentar. Ya, baca. Oke, sebentar. Ayat 14 dulu deh. 23. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong. Jadi semua pencobaan yang kita alami di hidup kita, Yesus sudah pernah dicoba yang sama. Kalau dia belum pernah melewati pencobaan itu, dia tidak bisa menolong. Saya coba menerjemahkan bahasa Inggrisnya, saya belum ketemu kalimat yang pas, gitu ya. Semua, intinya, semua yang dia pikul, semua yang dia tanggung, semua yang dia alami, semua yang dia bayar, itulah yang sudah kita dibebaskan. Jadi ada enggak yang belum ditanggung oleh Tuhan Yesus? Enggak ada. Yang Mami kemarin bikin daftar itu loh. Dipermalukan, sendirian, dikhianati, semuanya gitu loh. Semua pencobaan. Bahkan nanti ada orang bertanya pencobaan seksual, ya mestinya. Karena kalau enggak orang tidak bisa menang bersama dengan Yesus. Yesus tidak bisa menolong mereka yang mengalami pencobaan itu. Pencobaan dengan uang, dengan kekayaan, dengan semua. Bukan hanya 3 yang utama ketika iblis membawa Tuhan, ketika dia di mana? Padang gurun, ya kan? Tapi kan dia terus mencari. Termasuk salah satu pencobaannya apa? Ketika Petrus berkata, kiranya itu dijauhkan. Jangan salib Tuhan, jangan ngikutin itu, kebodohan Petrus, ya kan? Lalu Yesus berkata apa? Enyah engkau iblis. Bahasa Inggrisnya bagus. Get behind me. Kamu di belakangku. Bukan kamu yang mimpin hidupku. Kamu harus ikut aku. Gitu loh. Karena seringkali dia mau ngambil alih. Jalan di depan. Nunjukkan jalan. Siapa? Setan. Jalan yang menurut kita lebih masuk akal untuk dilalui. Jangan ke situ dong. Gitu. Lalu dia ngusir itu, get behind me. Kamu yang di belakang, aku yang di depan. Bukan kamu yang mimpin. Bukan kamu yang ngatur. Gitu. Jadi kenapa Yesus datang dalam daging? Karena dia harus mengalami semua pencobaan itu supaya dia bisa nolong kita. Supaya dia bisa membayar itu semua. Dia bisa memberi jalan keluar. Nah makanya ketika dalam pencobaan, dalam pergumulan, apapun itu ya. Saya suka terjemahan literalnya. Di mana itu? Sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Coba. Ini ayat hafalan tuh. 1 Korintus 10 ayat 13.
Misal. Buka misal. Baca yang keras misal. 1 Korintus 10 ayat 13. Coba. Betul nggak? Ya, keras. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Oke, jadi pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia. Bagus terjemahan literalnya gini. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu jika tidak manusiawi. Jadi pencobaan itu tidak ilahi, manusiawi. Nah Tuhan Yesus makanya pernah jadi manusia, supaya dia ngerti, nolongi, ya dong. Raja nggak pernah kehabisan pulsa. Kayak Pak Adi kan sering ngomong, saya nggak pernah putus cinta. Jadi nggak bisa nolongin orang kalau curhat dia putus cinta, saya nggak ngerti rasanya putus cinta itu gimana. Bodoh banget itu, kata Pak Adi. Gitu ya, gitu. Nah kalau Tuhan Yesus tidak pernah itu, dia nggak bisa nolongin dong. Ada orang pernah menang dulu itu dia kena narkoba, terikat segala macam dengan ini semua. Dan ketika dia menang bebas, dia bersaksi bagaimana menang. Nah Tuhan Yesus dicobai dalam segala hal dan dia menanggung itu, dia bisa. Berarti ketika ada pencobaan itu, datang dong kepada Tuhan Yesus. Yang ngerti bagaimana menangnya. Gitu loh. Yang ngerti bagaimana cara menangnya. Ya. Ibrani lagi. 4. Ibrani 4 ayat 15. Ayat 14 dulu. Sampai 15. 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Hanya ya. Coba sebentar carikan ayat yang perantara. Dia yang menjadi perantara. Pengantara atau perantara. Di Ibrani ada nggak? Oke, nggak usah, nanti aja nyusul, ya kan? Gini, hamartia, dosa kemarin itu apa? Meleset, ya kan? Ini sasaran, harusnya dia ke sini. Dia tidak mencapai sasaran, ya kan? Kemana? Ke sini mungkin. Meleset kan? Dosa itu meleset dari tujuan. Imam besar itu pengantara. Tahu arti kata pengantara dalam bahasa Yunani? Membuat tepat ke sasaran. Jadi kenapa ada Yesus nolongin kita yang sudah meleset ini bisa kembali ke sasaran? Gitu loh. Imam besar. Gitu. Yesus nolongin kita ke sana. Gitu. Nah, sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sudah dibuktikan dengan kebangkitannya. Sekarang dialami. Itu beda, itu masalahnya. Banyak orang Kristen cuma tahu, oh ya Yesus mati, Yesus bangkit. Yes, kamu ngalami nggak kuasa kebangkitannya? Kamu ngalami nggak persekutuan dalam penderitaannya? Itu yang disebut Paulus kan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya aku menjadi serupa dengan dia dan beroleh kebangkitan dari. Terus di bawahnya apa? Aku mengejarnya, aku berlari-lari, aku meninggalkan yang di belakang. Itu nggak bisa. Oke, bukan tahu, tapi iman. Nah setelah iman itu direspon, dialami. Gitu loh. Tuhan Yesus sudah membayar ini. Dia jadi pengantara, dia bisa merasakan.
Nah, ngomong nggak ya? Ngomonglah. Kalau ada yang ngajarin, oke, berarti semuanya sudah dibayar Tuhan Yesus. Betul, saya juga ngomong kan waktu Jumat Agung kemarin. Sudah, darahnya melunaskan. Tapi tidak berhenti di situ. Kamu harus alami di hidupmu. Kalau enggak, itu tidak jadi kebenaran di hidupmu. Dia adalah apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Oke, udah. Kamu harus terima, harus aman, harus tinggal tetap di situ, tidak bisa digoyahkan. Saya ngomong bahasa ini semoga bisa dipahami. Itu namanya kebenaran objektif. Benar itu. Yang sudah dilakukan Tuhan Yesus tidak bisa digugat. Tapi sampai kebenaran itu kamu alami. Gini, buku menu kamu pergi ke rumah makan. Oh, nasi goreng. Oh, capcay. Oh, ada pizza. Oh, ada bakso. Oh, ya rumah makan ini lengkap ya. Semua menu ada, betul. Wah, dia rumah makan ini. Dia ada menu best seller. Nanti ada lambangnya topi chef itu. Oh, ini chef recommendation, ya kan. Ada gambar jempol, ini. Ada gambar cabai, pedas. Kamu baca menu itu, kamu nggak jadi kenyang. Tapi apakah restoran itu tidak menyediakan menu-menu itu? Apakah semua yang kasih gambar topi chef itu berarti bukan masakan terbaik dari chefnya? Apakah yang kasih jempol itu berarti bukan makanan yang dijual paling laris di situ? Paling laris. Tapi kamu udah ngicipi belum? Kamu udah makan belum? Itu loh. Nggak cukup hanya dengan mengetahui Yesus mati, Yesus bangkit, hidupmu mati dan bangkit di hidupmu. Yes atau sudah atau belum? Itu loh. Sampai kamu ngalamin itu, ya kan? Itu baru. Makanya Paulus ngomong aku ngejar itu. Pewahyuan itu sudah nangkap aku. Sekarang aku ngejar. Supaya dia jadi daging. Ya bukan jadi daging sekarang saya mau. Dia jadi nyata, termanifestasi di hidupku. Gitu loh. Kematian Yesus berarti jalan ketaatan kepada kehendak Bapa itu dijalani. Dari situ kamu akan mengalami kuasa kebangkitan. Apa kuasa kebangkitan? Berarti tidak ada lagi yang menakutkan. Sekarang saya ke situ. Satu Korintus 15. Lima puluh 53 sampai 58. Satu Korintus 15. 53 sampai 58. Yuk. Baca bersama 2-3. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab kamu tahu bahwa dalam persetujuanmu dengan Tuhan, jeripayah. Oke. Ya, ini loh. Kamu perhatikan nggak ayat 58 itu? Paulus setelah ngomong sesuatu yang sangat teologis, ya kan, mendalam tentang kematian Tuhan Yesus, tentang yang dapat binasa, pakai tidak dapat binasa, maut telah dikalahkan, itu semua. Dia ngomong itu, karena itu, berdiri teguh, jangan goyah. Nah kalau kamu masih up and down, ngikutin perasaan, ngikutin apa yang di depan mata, itu kamu belum berdiri teguh. Jangan bilang bahwa aku sudah tahu, Yesus sudah bangkit. Belum. Atau mungkin masih di depan, masih semata kaki. Pengenalan akan Tuhan itu bertambah. Jadi kalau setiap dengar firman jangan bilang, wah aku udah tahu nih, Yesus bangkit. Belum. Kalau kamu belum berdiri teguh, kalau kamu masih goyah, kalau kamu kadang rajin, kadang enggak dalam pekerjaan Tuhan, itu berarti kamu belum ngerti kuasa kebangkitan. Belum ngerti bahwa maut sudah dikalahkan. Gitu loh. Jadi ngertinya bukan di pikiran. Ngertinya sampai kamu tidak goyah lagi dengan apapun. Karena musuh paling akhir. Itu nanti tanya yang main game. Gitu ya. Betul nggak? Saya kalau dengar ponakan saya cerita, gitu, main game itu, maut ini raja terakhir. Ya kan? Orang ngomong, raja terakhir sudah dikalahkan. Begitu raja terakhir dikalahkan, orang akan bisa share bagaimana cheat. Ya kan? Ada tips-tips untuk mengalahkan
Bahkan kadang bisa bypass, lewati sampai ketemu raja terakhir itu. Ya. Ada nih, dia ngasih tahu. Bahkan dicatat, ada orang nanti cari di YouTube, nih kok nggak menang-menang, dia cari orang yang udah menang. Itu kalau orang main game tuh cari yang sudah menang, dia nge-post, bikin sesuatu gimana caranya menang. Gitu. Oh bisa, nggak harus melewati. Yesus sudah menang. Gitu. Atas musuh terakhir. Musuh terakhir kamu nggak percaya nih, ada ayatnya. 1 Korintus 15 juga. Oh, ini ayat berapa? Saya catat semuanya soalnya. Bentar ya. 1 Korintus 15 tadi, ayat di bawah, ayat di atasnya. Oke. Mulai ayat 12. Panjang nih. Baca bergantian. Laki-laki ayat genap, perempuan ayat ganjil. Sampai ayat 28. Ya, 2, 3. Oh, Kristus dibangkitkan dari antara orang. Bagaimana mungkin ada di antara kamu kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami percaya Kristus terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Dia telah membangkitkan Kristus, padahal Dia tidak membangkitkannya. Kalau kami katakan bahwa orang mati dibangkitkan. Sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika kita hanya dalam bisa dengan berharap pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Seperti maut dan karena satu manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tapi tiap orang turun turunannya, Kristus sudah dibuat sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Dia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu dan tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua. Oke, ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi semua musuh sekarang sebenarnya waktu Yesus bangkit sudah kalah belum maut? Sudah. Tapi kalau kita masih, karena dia nanti paling akhir mencapai penggenapannya, gitu loh. Tapi sudah dikasih yang sulung itu, ya kan? Kalau ada yang sulung, dia bukan lagi yang tunggal, berarti akan ada kebangkitan-kebangkitan berikutnya dong. Ya dong. Kalau Yesus cuman yang tunggal tadinya kan, dia datang sebagai yang tunggal kan. Tapi dia kemudian setelah bangkit dia jadi yang sulung. Gitu loh. Yang mati cuma satu, tapi yang bangkit itu jadi sulung, gitu loh. Jadi nanti ada yang bangkit lagi, ada adik-adiknya dong karena dia jadi sulung, gitu loh. Gitu. Berarti dia sudah dikalahkan, musuh paling akhir. Nah, selain musuh paling akhir ada musuh-musuh lain nggak? Ada dong, gitu. Dosa ini ya, di sini statnya, ujungnya apa? Maut. Antara dosa dan maut ini ada yang lain nggak? Ada. Kegagalan, ada kemiskinan, ada sakit penyakit, ada berbagai macam
keinginan. Nanti kalau baca itu Galatia, keinginan daging. Daftarnya baca, itu ya. Itu di antara dosa dengan maut, gitu loh. Dosa sudah ditebus, dibayar. Maut sudah dikalahkan, udah. Gitu. Kapan dia membayar dosa? Mencurahkan darah, mati di atas kayu salib. Bagaimana dia mengalahkan maut? Bangkit. Sudah, gitu loh. Nah sekarang pertanyaan, satu, bagaimana kita mengalami, ya kan, bahwa ternyata musuh paling akhir sudah. Kamu tanya dong sekarang sama Tuhan Yesus. Tanya, Kak Debbie suruh jelasin dengan bahasa game. Gimana cheatnya? Gimana Tuhan Yesus? Triknya, tipsnya, caranya. Dia yang bisa, gitu loh. Jangan dihadapi sendiri. Dan dia yang bisa itu sekarang di dalam kita. Itu kuncinya. Perjanjian baru. Iya dong. Dulu ditulis di loh batu, sekarang ditulis di hati kita. Itu loh. Sekarang dia di dalam. Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus bangkit? Kenapa dia harus naik? Supaya Roh Kudus turun. Itu. Supaya dia tinggal di dalam dan nolongin kita dari dalam, bukan dari luar. Itu. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Gitu. Dan menarik kalau Rasul Paulus ngomong yang tadi ya, di bagian yang sudah dibaca sebelumnya tadi, dia membawa itu ke arah yang praktis, pasti. Karena itu, berdiri teguh. Ini kan sambungannya ya, 1 Korintus tadi. Jangan goyah, giat selalu, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ingat loh, bukan cuma sekedar jerih payah tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalau kamu lakukan sendiri tanpa persekutuan dengan Tuhan, sia-sia. Gitu. Bukankah kami perlu buat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Aku tidak kenal kamu, kata Tuhan. Karena tidak dilakukan dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu. Dengan apa? Dengan kuasa kebangkitannya dan dalam persekutuan dengan penderitaannya. Itu harus dikejar. Bagaimana Tuhan? Roh Kudus ajari aku supaya apa yang sudah engkau lakukan di atas kayu salib dan kebangkitanmu itu aku alami di hidup. Harus minta roh hikmat dan wahyu. Harus minta dia menjelaskan. Karena kamu begitu dia dibuka, pasti ada sesuatu yang berbeda dari hidup. Jadi waktu kamu dengar ini, kamu harus berdoa. Dan nanti berdoa, Tuhan, kuasa itu loh. Yang tidak ada yang bisa mengalahkan lagi karena musuh paling akhir aja udah dikalahkan. Nah selama kita hidup di dunia, musuh itu sebenarnya sudah dikalahkan kan, ya kan? Tapi kita masih harus menghadapi. Karena nanti Tuhan Yesus juga nunggu kan saatnya dinyatakan. Itu. Roma kalau mau baca, Roma 8. Menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Ayat berapa? Oke, baca dulu. Terkait kebangkitan nih. Saya baca ya dari ayat 11 ya. Jika roh dia, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya. Yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak Allah. Jadi ada roh itu, ada roh kita yang bersaksi. Dua ya. Bersama-sama bahwa kita adalah anak Allah. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Garis bawahi, menderita bersama-sama dengan Dia.
Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan pada sia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ini bukan mengeluh gini ya, kamu mengeluh, oh ini berat, ini sulit. Bukan. Karena meskipun sudah punya roh, tapi masih hidup di dalam daging. Daging meskipun sudah dibayar Tuhan Yesus, tapi dia masih ada. Nanti berikut-berikutnya, saya memang Tuhan mau jelasin ini, terkait dengan Roma 7. Ada namanya hukum dosa, hukum maut yang tinggal di sini nih loh, yang harus dihadapi. Gitu loh. Karena memang sudah dibayar Tuhan Yesus, tapi kan belum sepenuhnya. Makanya menantikan, orang nggak mungkin dong senang. Firman Tuhan bilang, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Karena ini akan binasa. Gitu loh. Latihan badan ini terbatas gunanya. Ada gunanya selama ini, tapi bukan segalanya. Gitu loh. Karena kita menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Kalau Tuhan Yesus, kenapa kok menanti-nantikan Tuhan Yesus datang? Kalau Tuhan Yesus datang, kita nggak perlu mati. Diubahkan. Tapi kalau mati sebelum Tuhan Yesus datang, nanti dibangkitkan. Gitu. Jadi bergumulnya dengan daging selama hidup ini. Makanya sebenarnya menantikan. Dan begitu itu dinyatakan, nanti semua makhluk yang lain juga dibebaskan dari kutuk. Semua ciptaan yang lain itu jatuh dalam kutuk karena Adam. Karena pelanggaran Adam, karena dosa itu. Kalau dia tidak dikutuk sama Tuhan, dia tidak mau takluk kepada manusia. Gitu. Jadi mereka mengeluh sebenarnya, gara-gara ini nih, Adam. Dan mereka menantikan, oh sudah ada Kristus nih, sudah bangkit nih. Kapan kita dibebaskan dari kutuk ini? Gitu loh. Ini Bapak-Bapak gereja, saya percaya penglihatan, semua pengalaman itu. Saya lupa, siapa ya? Ephraim of Syria atau Saint Simeon Theologian yang nulis itu. Di Taman Eden dulu sebelum kejatuhan, tanaman-tanaman ini bunga, kalau manusia lewat, Adam lewat, dia gerak, nyapa, ikutin. Jadi kalau dia sekarang tegak aja, berdiri aja, itu karena dikutuk. Ikut dikutuk karena Adam. Gitu loh. Karena Adam grade-nya udah jatuh, dia kalau nggak dikutuk, dia jadi di atasnya. Binatang-binatang dan semuanya. Ya bisa itu. Itu. Adam kan yang memberi nama semua binatang. Memberi nama itu artinya yang punya otoritas. Sekarang manusia takut sama binatang liar. Harusnya dulu tidak. Tapi otoritasnya sudah jatuh. Makanya dia harus dikutuk. Itu. Ya. Makanya semua makhluk itu menantikan. Menantikan apa? Pengangkatan kita sebagai anak. Yaitu pembebasan. Ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ini praktisnya ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebagainya. Itu. Ya. Jadi roh itu sekarang di dalam. Yesus yang menang, yang bangkit di dalam. Menolong kita, itu loh. Sebab kita nggak ngerti sebenarnya doanya bagaimana. Harus tanya Roh Kudus, harus minta tolong Roh Kudus loh. Berdoa loh. Saya selalu sering ngomong, orang tuh ngomong, maaf ya, nggak bisa bantu banyak, hanya bisa membantu dalam doa. Sombong. Doa aja kamu nggak bisa kok.
Bagaimana? Kalau doamu tidak minta tolong Roh Kudus, itu doamu meleset. Gitu loh. Makanya doa dalam roh itu sebenarnya lebih pas. Karena kita tidak tahu betul sebenarnya bagaimana harus mendoakan. Ya kan? Gitu. Jadi gimana? Minta tolong Roh Kudus dan berdoa dalam roh. Jadi berdoanya minta dipimpin Roh Kudus. Ini harus didoain apa? Gitu loh. Roh Kudus ada persoalan ini harus doanya gimana? Gitu. Roh Kudus ini ada keadaan ini harus bagaimana? Gitu. Supaya roh dia dan roh kita itu tadi bersama-sama. Gitu loh. Jadi ada roh kita, ada roh dia, ada roh Allah, ada roh manusia di dalam kita yang harus berkomunikasi. Gitu. Dan komunikasi itu dimungkinkan kemarin karena darah Yesus kan. Gitu. Bisa sekarang. Kalau kamu ngalamin kesulitan, pikiranmu macam-macam dengan itu, kamu bilang dong, Tuhan Yesus. Bapa, aku datang, aku masuk ke rohku dengan darah Tuhan Yesus, bersekutu dengan engkau. Semua yang lain dibungkam. Dengan iman, saya kemarin Jumat Agung belum ngomong ya, bukan berarti kamu dengan iman itu nanti kamu udah ngalami pergumulan, tapi cara mengalahkan pergumulannya dengan iman, bukan dengan dihadapin sendiri, itu loh. Basuh Tuhan Yesus. Dengan darahmu. Sudah, iman, percaya, masuk, ngomong sekarang. Roh Kudus ini gimana? Roh Kudus, kata-katamu habis bahasa roh. Tanya, makanya itu penting, gitu loh. Gitu. Karena kita nggak ngerti sebenarnya, ya kan? Bagaimana sebenarnya harus berdoa, gitu. Jadi ini bukan keluhan-keluhan, orang Jawa bilang sambat, gitu ya, mengeluh karena keadaan, bukan Tuhan. Aku ini ada rohmu yang luar biasa di dalamku, tapi harus berkumpul dengan daging ini loh. Roh ini mau mengikuti kehendak Allah setiap kali ketemu daging. Nanti kamu baca di rumah ya, Roma 7. Mungkin 1-2 minggu ke depan saya akan jelasin ini. Gitu. Kalau kamu mau sebenarnya sampai 1 tahun ke depan, baca deh perjanjian baru dulu. Gitu. Ulang-ulangi. Supaya ketika jelasin ini, kamu udah nangkep nih. Ada banyak fondasinya. Caranya gini, kalau kamu baca 5 pasal, 2 Injil, 3 mulai dari Roma sampai Wahyu. Gitu. Kalau kamu baca 10 ya, Injilnya 4 pasal, yang lain 6 surat-surat. Gitu loh. Roma sampai Wahyu. Jadi Matius sampai Kisah Para Rasul, nanti Roma sampai Wahyu. Baca bersamaan. Kalau kamu baca 5 pasal, ya Matius 2 pasal, nanti Roma berapa? 3 pasal. Gitu. Kalau kamu baca pokoknya surat-surat ini gitu loh. Ya, supaya penjelasan-penjelasan mulai minggu depan dan seterusnya, kamu nangkapnya lebih cepat. Nah, saya nggak bilang ngerti ya, gitu. Tapi karena ada dasar yang sama, itu nanti akan menyingkapkan dan ngerti, dan gitu. Ya, oke ya. Jadi mengalami kuasa kebangkitan Yesus, itu. Caranya bagaimana? Minta dong disingkapkan, karena tanpa Roh Kudus membukakan, pasti kita akan anggap itu kebodohan. Pasti kita tidak akan bisa menerima. Sebentar, kembali lagi. Satu Korintus 1. Ayat 26. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah memalukan orang-orang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ini yang ngomong Paulus loh. Muridnya Gamaliel, orang terdidik. Sebab itu tidak mudah bagi Paulus, ya kan? Dia harus dihabiskan supaya dia dalam kelemahan sekarang, gitu. Supaya dia bisa ngerti hikmat Allah. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah
telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Itu. Keadaan kita menurut dunia seperti apa? Murid-murid awal, ya kan, bukan orang-orang terbaik. Pemungut cukai yang dijauhi oleh banyak orang, dianggap sebagai musuh negara, dianggap sebagai orang berdosa, ya kan? Nelayan-nelayan, orang-orang tidak terdidik, orang-orang desa, itu dianggap bodoh. Tapi ketika dipanggil menurut ukuran manusia tidak banyak yang bijak. Jadi sekarang setelah dipanggil, beda dong pasti keadaannya, ya dong. Waktu dipanggil tidak banyak yang bijak, ya kan? Tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang menurut ukuran manusia. Tapi setelah dipanggil, diberi hikmat oleh Allah, pasti berbeda keadaannya, gitu loh. Nah, kalau kamu punya banyak hal, ya itu bagiannya harus diserahkan, gitu. Supaya apa? Supaya bisa menerima yang dari Tuhan. Gitu. Kalau kamu punya banyak kekuatan, harus diserahkan. Supaya bisa menerima apa? Kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, gitu loh. Karena apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah memalukan orang berhikmat. Yang bodoh bagi dunia apa sih? Mempercayai Yesus mati, dan kematian itu adalah kemenangan. Salib itu adalah kemenangan. Salib adalah kebanggaan. Kan bodoh, gitu loh. Apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ya. Ini pengantar supaya kita menjalani hidup dengan kemenangan. Karena lawan paling akhir udah dikalahkan. Jadi kalau lawan paling akhir udah dikalahkan, ya udah ada cara untuk mengalahkan semua lawan dalam perjalanan itu. Nanti kita akan mengalami lawan paling akhir di hidup kita, kapan? Ketika kita dibangkitkan atau ketika Tuhan Yesus datang dan tubuh kita diubahkan. Itu udah kalah. Gitu ya. Nyata di hidup kita loh. Di Tuhan Yesus kan sudah. Tuhan Yesus kan sudah menang nih. Ya kan? Tapi kita udah mengalami belum? Nah sekarang kita menjalani nih. Dosa dikalahkan, yang lain nanti dikalahkan. Caranya gimana? Ada roh itu di dalam kita, ada Tuhan Yesus masuk di dalam kita bersama dengan Dia. Gitu loh. Jangan sendiri. Dia yang ngerti caranya. Dia yang jadi imam besar. Dia yang jadi pengantara. Kita meleset, tapi kita punya imam besar pengantara yang mengembalikan arah supaya nggak meleset. Di dalam kita. Itu. Sekarang gimana? Dialami. Tanpa dialami. Pencobaan apapun manusiawi. Tuhan berat sekali. Enggak. Iblis sedang ngomong, oh ini terlalu berat nih, ini karena kamu sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu muncul loh. Coba kalau kamu nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Nggak kayak gitu. You know? Gitu. Orang begitu mulai sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti ada macam-macam terjadi di hidupnya. Kenapa? Ya setan mau menggagalkan. Itu loh. Bukan Tuhan. Gitu. Ya firman Tuhan bilang kok, dia tidak mencobai kok. Dia mengizinkan. Loh, setan kan datang ke Ayub kan? Setan datang ke Tuhan. Minta izin. Tuhan, ini orang nih dikasih berkat semua ya, haleluya, haleluya. Tiap hari present worship dong Tuhan. Coba pagernya diambil Tuhan. You know, lompat-lompat dia biasa dong Tuhan. Semua baik kok. Coba dia diambil ini. Tidak ada ya. Oke. Lagi. Tuhan bilang tuh masih memuji aku. Oh iya. Kan baru hartanya, baru itunya. Coba tubuhnya. Coba sakit Tuhan. Setan loh. Dan kalau Tuhan membuka itu, dia sudah ngukur kekuatannya. Gitu loh. Saya masih ingat Youth with a Mission. Loren Cunningham cerita begini. Waktu pelayanan mereka masih dipagari, Tuhan tidak buka. Tidak ada kecelakaan, tidak ada yang mati, tidak ada yang kena. Itu misi di mana-mana. Satu kali aja Tuhan ngomong. Dia dapat itu. Kali ini pagarnya aku buka ya. Terus ada tim yang itu diserang orang. Ini kecelakaan dengan itu. Itu ujian. Gitu loh. Jadi kalau kita hidup sungguh-sungguh. Waktu ujian-ujian semakin banyak. Dan seperti itu. Ya, bukan Tuhan. Gitu loh. Dari pihak setan dia mau menjatuhkan.
dari pihak Tuhan dipakai itu diizinkan supaya naik tingkatnya. Gitu loh. Jadi itu. Dia pasti seizin Tuhan. Tidak bisa menyentuh tanpa itu. Bagaimana kamu merespon itu? Ya kan? Ini loh. Musuh paling akhir sudah dikalahkan. Yang bisa mengalahkan, yang jadi imam besar, namanya Yesus sudah bangkit. Dan dia sekarang di dalam kita. Triknya, tipsnya, caranya, dia tahu sekarang bahkan mengalahkan musuh paling akhir dia tahu. Gitu. Jangan dihadapi sendiri. Jangan dikalahkan sendiri. Baik musuh yang dari luar maupun yang di daging. Gitu. Dengan dia. Dan dia, nanti kalau kamu semakin ngerti bahwa sebenarnya dia. Aku gak usah ikut-ikut, dia semakin dahsyat. Wah itu ngerti lagi. Nanti itu hal yang lain. Ya, siapkan diri. Mari terima